Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulida Siva dari SGD 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang kavum orbita. Nah, kavum orbita itu kan merupakan suatu ruangan yaitu berbentuk piramida sisi 4, yaitu terdapat sepasang di bagian kanan sama di bagian kiri. Nah, orbita itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada basis orbita. Basis orbita dia itu sendiri nanti berbentuk segi 4. Dia itu kan merupakan pintu masuk ke dalam orbita, makanya disebut dengan aditus orbitae. Nah, dia itu tepi atasnya itu disebut dengan margo supraorbitalis, dan di bagian bawahnya disebut dengan margo infraorbitalis. Nah, terus di bagian sini itu disusun oleh tulang-tulang, yaitu ada os frontal, terus ada os zygomaticum, sama ada os maxilla. Nah, terus dia itu ada sutura-sutura juga, yaitu ada sutura frontomaxillaris, terus ada sutura zygomaticofrontalis, dan ada sutura zygomaticomaxillaris. Nah, selanjutnya ada apex orbita. Nah, untuk apex orbita sendiri dia itu kan terdapat pada ujung medial dari visura orbitalis superior. Di sini, nah dia itu nanti dibentuk oleh foramen opticum. Di bagian sini ada foramen opticum. Selanjutnya ada atap orbita. Nah, untuk atap orbita itu sendiri dia itu kan terletak di sebelah depannya itu adalah pars orbitalis osis frontalis. Bagian sini, terus dia itu nanti di bagian belakangnya dibentuk oleh ala magna dari osis sphenoidalis. Terus kedua tulang itu sendiri nanti dia itu akan dihubungkan oleh sutura sphenofrontalis. Nah, dia itu nanti merupakan dinding atap yang paling tipis. Terus pada orang tua substansinya itu nanti mirip periosteum. Terus atap ini itu nanti dia itu membatasi orbita dengan kranii anterior. Terus ada dasar orbita. Nah, dasar orbita itu sendiri dia itu nanti di bagian anterolateralnya itu dibentuk oleh facies orbitalis osis zygomaticum. Di sini bagian anterolateralnya, terus di bagian tengahnya itu dibentuk oleh facies orbitalis maxillae. Terus di bagian belakangnya nanti dibentuk oleh processus orbitalis osis palatini. Terus ada dinding lateral. Nah, dinding lateral ini dia itu kan merupakan dinding paling tebal. Terus dia itu nanti perluasan ke kirinya itu dia itu nanti membentuk sudut hampir 90 derajat. Terus di sebelah depannya itu nanti dibentuk oleh processus frontalis zygomaticum. Terus untuk di bagian belakangnya dibentuk oleh ala magna osis dari sphenoidalis, dan ada pars orbitalis osis frontalis. Selanjutnya ada dinding medial. Nah, untuk dinding medial itu sendiri dia itu kan dari depan ke belakang. Nah, berturut-turut itu nanti dibentuk oleh processus frontalis maxillae. Terus dibentuk juga oleh osis lacrimal, os lacrimalis, terus nanti dibentuk juga oleh lamina orbitalis osis ethmoidalis. Nah, terus dia itu nanti juga dibentuk sebagian kecil dari corpus sphenoidalis. Terus dinding ini kan dia itu kan merupakan paling tipis, licin, dan kanan kirinya itu hampir sejajar dan dengan letaknya vertikal. Nah, dinding itu nanti dia itu nanti akan membatasi orbita dengan sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, dan kavum nasi. Selanjutnya untuk bangunan-bangunan pada dinding orbita, yang pertama ada margo supraorbitalis, terus yang kedua ada foramen supraorbitalis, terus ada canalis opticus. Selanjutnya ada margo medialis. Setelah ada margo medialis itu ada maxilla processus frontalis. Terus selanjutnya itu ada margo infraorbitalis. Nah, selanjutnya ada os zygomaticofacialis. Selanjutnya ada os zygomatico-orbitalis, dan ada os zygomaticum processus frontalis. Dan ada juga dari os frontal processus zygomaticum. Nah, selanjutnya untuk di bagian dalam orbita itu nanti dia itu terdapat
periorbita atau facies orbitae. Nah, dia itu nanti merupakan periosteum dari dinding orbita dan terdapat mulai dari margo orbitae, kemudian melanjut sebagai septum orbitae yang nantinya itu akan melekat pada bagian atas tarsus. Nah, selanjutnya ada fascia bulbi atau disebut dengan kapsula tenon. Nah, untuk kapsula tenon ini dia itu merupakan fascia yang mengelilingi bulbus oculi. Terus dia itu nanti memisahkan antara bola mata dari lemak orbitanya. Nah, meskipun demikian nanti fascia ini dia itu tetap dipisahkan dari bulbus oculi oleh spatium episclerae. Terus ada corpus adipotum orbita. Nah, dia itu nanti merupakan jaringan lemak yang mengisi orbita. Nah, nantinya akan ditembus oleh nervus kedua dan selubungnya. Terus untuk bagian-bagian di dalamnya itu yang pertama ada bulbus oculi, terus yang kedua ada glandula lacrimalis, terus yang ketiga ada nervus opticus, terus ada otot-otot ekstremitas bola mata dan musculus lavator palpebra, terus ada nervus ketiga, nervus keempat, nervus keenam, dan ada nervus ophthalmicus. Terus ada juga di dalamnya itu ada ganglion ciliare. Terus ada juga vaskular. Nah, sekian penjelasan tentang kavum orbita dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.